warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Samar Belawan Podcast. Kali ini episode spesial nih. Kita bukan hanya memberikan peringatan dini rob, kita juga akan berbincang-bincang mengenai rob dengan dua orang narasumber yang luar biasa. Ada Kak Dasnian Sulfiani dan Bang Rizky Fadilah. Baik, langsung saja mungkin Kak Dasnian akan memberikan informasi mengenai peringatan dini rob di daerah Belawan bulan Juni 2021. Baik, Sobat Belawan, kita jumpa lagi dalam bincang sekaligus perkiraan pasang surut wilayah Belawan kali ini. Untuk bulan Juni ini diperkirakan akan kembali terjadi pasang surut wilayah Belawan di tanggal 22 sampai 27 Juni 2021. Peluang terjadinya ada di jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian maksimum mencapai 2,7 meter. Jadi cukup tinggi juga ya, 2,7. Jadi kepada teman-teman lebih waspada. Berarti untuk bulan Juni 2021 itu tanggal 22 sampai 27 Juni dengan ketinggian ada yang sampai 2,7 meter. Nah, ada juga nih Kak pertanyaan mengenai rob nih, juga nanya ke Abang nih. Kenapa dulu kalau misalnya banjir robnya di Belawan dia nggak sampai ke permukaan nih, nggak sampai ke jalan raya, tapi kalau sekarang belakangan ini sampai ke jalan raya? Mungkin dari Bang Rizky Fadilah bisa jelasin. Baik, jadi kita bisa lihat ya, sekarang ini robnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin masyarakat sering bercerita kepada kita bahwasanya dulu rob itu hanya sampai selutut saja ya. Tapi sekarang rob itu sudah bahkan sampai menyentuh jalanan. Jadi apa sih faktor yang menyebabkannya? Salah satu faktor yang menyebabkannya itu antara lain adalah kenaikan muka laut. Nah, ini kenaikan muka laut ini terjadi karena adanya pemanasan global. Nah, pemanasan global itu mencairkan es yang dikutub sehingga menambah ketinggian dari sea level itu sendiri. Sehingga pasang dirasakan pun semakin tinggi daripada tahun sebelumnya. Kemudian faktor-faktor pendukung lainnya yang memperparah dari kondisi ini adalah kondisi drainase yang kurang baik, kemudian tata ruang perumahan yang kurang baik, sehingga ketika air itu masuk ke pemukiman sulit untuk keluar lagi kembali ke laut, jadi seperti tertahan. Jadi di sini perlunya tata ruang yang baik untuk mengatasi masalah rob ini juga. Tidak ngalir airnya ya? Iya, jadi airnya biar cepat ngalir, ketika sudah waktunya surut, airnya juga ikut surut. Iya, gitu. benar sekali. Jadi itu beberapa faktor ya Sobat BMKG Belawan mengenai rob yang terjadi di belakangan ini. Nah, untuk antisipasinya Kak, kembali lagi kita ini memberikan informasi sekalian antisipasi nih bagi masyarakat untuk menghadapi potensi banjir rob. Mungkin dari Kak Weni bisa menjelaskannya. Jadi daerah Belawan itu kan daerah pinggir pantai. Pada umumnya kan memang daerah pinggir pantai itu dataran rendah ya. Jadi makanya air laut itu mudah untuk mencapai daerah dataran rendah tersebut. Nah, ketika air laut mencapai daerah tersebut, idealnya kan harusnya kembali lagi ya ketika airnya sudah surut gitu. Namun yang terjadi adalah air yang sudah tergenang di daratan itu tidak kembali lagi ke laut. Nah, faktor-faktornya yang seperti yang sudah disebutkan sama Bang Rizky tadi. Nah, jadi antisipasi apa yang perlu kita lakukan? Sebenarnya klise gitu. Kalau misalnya kita lihat lingkungan gitu kan, masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Terus tadi tata kelola ruang yang kurang baik gitu. Banyak misalnya bangun rumah tapi tidak mempertimbangkan drainasenya gitu. Jadi antisipasi yang perlu dilakukan adalah lebih kepada faktor lingkungan ya gitu. Lebih bijak dalam mengelola sampah, kemudian juga dalam membangun pemukiman lebih dipertimbangkan drainasenya, sehingga kalau memang terjadi genangan tidak sulit untuk airnya kembali lagi ke laut gitu. Kemudian juga sebenarnya memang penting untuk meningkatkan kesadaran dari kita, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir ya, untuk mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan itu, karena memang meskipun tadi ada faktor global juga seperti pencairan pencairan es ya, tapi lebih apa ya? Bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan minimal adalah lebih bijak dalam mengelola lingkungan, sehingga
kita bisa mengantisipasi terjadinya banjir rob di daerah Belawan Iya. secara khusus. Ya, luar biasa. Jadi rekan-rekan yang ingin membangun rumah nih di daerah pinggiran pantai juga harus mempertimbangkan tinggi rumahnya kira-kira seberapa nih supaya ketika saat banjir rob terjadi itu air tidak masuk ke dalam rumah seperti itu. Dan informasinya ya kalian harus cari tahu di Info Info BMKG, BMKG. khususnya di Stasiun Sama-sama. Meteorologi Maritim Belawan Medan. Ada IG-nya ya, Ada bmkg.belawan. Sekarang informasi. Nah, jadi itu ya teman-teman sobat BMKG Belawan, ada faktor-faktor lingkungan yang harus kita perhatikan untuk melakukan antisipasi dari banjir rob itu sendiri. Peduli lingkungan, peduli cuaca ya kan. Jadi kita tidak kena dampaknya. Setidaknya kita bisa meminimalisir dampak itu. Baik, demikianlah bincang-bincang banjir rob serta peringatan dini rob pada session kali ini. Sampai ketemu lagi di Summer Belawan Podcast.